Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Tatapan seluruh arena mengeras saat melihat tangan Xiaoyan mencengkram leher Feng Qin'er. Dengan niat membunuh yang samar muncul di wajahnya. Seluruh gunung petir menjadi sunyi saat ini. Hasil akhirnya telah melebihi harapan kebanyakan orang. Reputasi dan kekuatan Feng Qin'er adalah sesuatu yang semua orang sadari. Namun wanita yang berbakat itu telah dikalahkan di tangan Xiaoyan. Wajah Lei Junzi nampak tenggelam. Dia tidak mengharapkan Feng Qin'er telah dikalahkan di tangan Xiaoyan. Awalnya dia ingin mempersulit Xiaoyan, namun sebaliknya dia telah membiarkan Xiaoyan meminjam reputasi Feng Qin'er untuk segera menjadi terkenal. Fei Tian dan lainnya saling memandang. Meski wajah mereka menjadi jelek, mereka tidak mengatakan apapun. Dibandingkan dengan banyak wajah suram, wajah Feng Junzi dipenuhi dengan senyuman. Kekuatan Xiaoyan telah melebihi harapannya. Mata orang tua yang keras kepala itu masih tetap tajam seperti biasanya. Saya bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan murid yang luar biasa ini. Gumam Feng Junzi tersenyum dan menghela napas di dalam hatinya. Feng Qin'er menjadi lebih kaku karena tangan dingin di lehernya. Sedikit niat membunuh yang terkandung dalam suara Xiaoyan menyebabkan ketakutan samar muncul di dalam hatinya. Namun ketakutan samar sesaat digantikan oleh amarah dan penghinaan. Dengan status dan kekuatannya, kapan dia pernah diperlakukan seperti itu? Feng Qin'er mengatupkan giginya dengan erat saat matanya menatap Xiaoyan dengan marah. Api hitam yang aneh perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat Nona Feng masih keras kepala. Api hijau pekat tiba-tiba melonjak keluar dari tangannya dan bertabrakan dengan api hitam di tubuh Nona Feng. Nyala api hitam dengan cepat menyusut kembali ke tubuhnya di depan mata Nona Feng yang terkejut. "Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu?" kata Xiaoyan dengan dingin dan acuh tak acuh setelah menekan api hitam di tubuh Feng Qin'er. Namun ekspresinya mendadak berubah ketika melihat cincin penyimpanan di tangannya tiba-tiba bergetar. Dan botol giok muncul tanpa peringatan sebelumnya. Darah hijau merah di dalam botol giok tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Perubahan yang tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang tertegun. Xiaoyan adalah orang pertama yang pulih. Dengan lambaian tangannya yang cepat, nyala api hijau pekat segera membungkus botol giok sebelum menyimpannya kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Reaksi Xiaoyan sangat cepat. Banyak orang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Bahkan Lei Junzi dan lainnya hanya merasakan riak energi yang kuat muncul sebelum menghilang dengan cepat. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat gelap dan serius setelah mengembalikan botol giok ke cincin penyimpanannya. Dia dengan cepat mengambil 2 langkah mundur setelah menemukan bahwa darah hijau merah merasakan dorongan yang tidak terkendali selama berada di dekat Feng Qin'er. Hal itu mungkin karena mereka berdua adalah suku dari Iblis Phoenix. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk menyelesaikan darah ini. Pikiran itu melintas ketika matanya menemukan tatapan Feng Qin'er memancarkan cahaya panas yang tidak biasa pada saat ini. Hati Xiaoyan semakin tenggelam saat melihat itu dan samar merasakan ada sesuatu yang salah. Nona Feng menatap cincin penyimpanan Xiaoyan. Reaksi Xiaoyan sebelumnya terlalu cepat. Karena itu dia tidak melihat dengan jelas benda apa itu. Meskipun begitu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di tubuhnya mulai mendidih ketika benda itu muncul. Nona Feng tenggelam dalam pikirannya sebelum ekspresinya menunjukkan keterkejutan. "Bukankah itu adalah darah Phoenix kuno?" kata Nona Feng menatap Xiaoyan tanpa berkedip. "Apa maksudmu?" jawab Xiaoyan dengan tenang. "Serahkan benda itu. Kamu benar-benar sangat berani telah mengambil sesuatu milik suku Iblis Phoenix." Perubahan mendadak di arena menyebabkan banyak orang tertegun. Lei Junzi dan lainnya melangkah maju dan muncul di arena sebelum melirik mereka berdua. "Qin'er, ada apa?" tanya Lei Junzi dengan suara yang dalam. Feng Junzi juga muncul di samping Xiaoyan. Dia mengambil langkah maju dan menahan Xiaoyan di belakangnya. Keningnya sedikit berkerut saat menatap Feng Qin'er dan berkata dengan suara pelan, "Menang dan kalah adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun kamu adalah suku Iblis Phoenix, jangan berpikir bahwa suku Iblis Phoenix dapat menjelajahi dataran tengah ini tanpa rasa takut." "Feng Junzi, saya tidak mengada-ngada. Benda yang saya rasakan sebelumnya jelas merupakan darah Phoenix kuno dari suku saya. Dengan status Anda harus menyadari aturan suku Iblis Phoenix. Mayat anggota suku manapun tidak boleh mendarat di tangan orang luar. Darah Phoenix kuno ini telah dimurnikan. Tindakan ini telah melanggar aturan suku. Jika masalah ini menyebar, pasukan penegak suku akan mengambil tindakan," kata Nona Feng dengan dingin. Senyuman di wajah Feng Junzi sedikit berkurang. Suku Iblis Phoenix bukanlah pavilion petir angin. Lei Junzi dan lainnya tidak berbicara saat ini. Masalah ini melibatkan suku Iblis Phoenix. Karena itu yang terbaik adalah membiarkan Feng Junzi pusing karenanya. Selain itu, mereka merasa senang melihat apapun yang dapat mengurangi kekuatan pavilion bintang jatuh. "Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ini hanyalah sebuah pertarungan. Menang dan kalah adalah masalah kecil.
Nona Feng tidak perlu menuduhku melakukan pelanggaran yang serius seperti itu, kata Soyan mengerutkan keningnya saat berbicara dengan suara dingin. Apakah kamu mengatakan bahwa aku telah berbuat salah padamu? Kata Nona Feng dengan dingin. Jika kamu ingin menuduh seseorang, kamu harus dapat menemukan buktinya, kata Soyan menjawab dengan samar. Apakah kamu berani jika aku mencari di cincin penyimpananmu? Kata Nona Feng tertawa dingin. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening mereka saat menghadapi kata-kata Nona Feng. Permintaan ini agak berlebihan. Meskipun pavilion bintang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku iblis Phoenix, namun mereka tidak dapat mengganggu orang lain seperti yang mereka inginkan. Aku juga telah bertemu dengan beberapa orang tua dari suku iblis Phoenix. Kamu ingin mencari cincin penyimpanan orang lain hanya dengan kata-katamu saja. Sepertinya tidak ada yang bisa menanggung itu begitu saja, kata Feng Zunzi dengan ekspresi sedikit tenggelam. Feng Qinder tidak berani mengatakan apapun yang bertentangan dengan Feng Zunzi begitu dia berbicara. Seorang Dojun dianggap sebagai ahli puncak bahkan di dalam suku iblis Phoenix. Namun dia tidak mau mundur begitu saja mengingat darah Phoenix kuno sangat berguna bagi suku iblis Phoenix, yang dapat memperkuat kekuatan garis keturunannya. Tidak apa-apa jika aku tidak boleh mencari dalam cincin penyimpanannya. Namun aku akan menggunakan cara lain sesuai dengan aturan suku. Jika tidak ada, saya bisa meminta maaf atas tindakan saya, kata Nona Feng dengan suara yang dalam. Feng Junji nampak terkejut saat mendengar itu. Dia ragu sedikit di dalam hatinya saat dia menoleh ke arah Xiaoyan. Permintaan Nona Feng masuk akal, namun dia sedikit khawatir jika Xiaoyan memiliki benda itu. Keterampilan pencarian ini hanya akan bereaksi terhadap darah Phoenix kuno. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kata Nona Feng tertawa dingin saat melihat Xiaoyan tetap diam. Xiaoyan menatap Nona Feng dengan samar. Kilatan di matanya perlahan menghilang saat dia berbicara dengan senyuman dingin. Baiklah, saya akan mengizinkan kamu mencarinya dengan cara itu. Ekspresi khawatir muncul di mata Feng Zunzi. Dia menatap Xiaoyan saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Apakah tidak apa-apa? Feng tua, santai saja. Saya telah melihat banyak trik kecil menuduh seseorang sebelum mereka kalah. Ini tidak mengherankan, kata Xiaoyan tersenyum. Feng Zunzi merasa jauh lebih tenang setelah mendengar itu. Karena Xiaoyan berani berbicara dengan cara itu, sepertinya dia memiliki kepercayaan diri. Feng Qinder di samping sangat marah dengan kata-kata Xiaoyan. Wajahnya menunjukkan senyuman dingin saat dia berkata, jika saya akhirnya menemukannya, saya pasti akan membiarkanmu menanggung akibatnya. Jika kamu gagal menemukan apapun, kamu harus meminta maaf kepada saya di depan umum, kata Xiaoyan dengan senyum aneh. Kilatan dingin melintas di mata Nona Feng saat mendengar itu. Dia mendengus dingin saat dia menggigit jarinya. Tetesan darah merah merembes keluar dan memancarkan cahaya aneh. Jarinya mengarahkan tetesan darah untuk membentuk segel misterius. Dengan lemparan tangannya, segel itu berhenti di atas kepala Xiaoyan. Cahaya merah melingkar dipancarkan darinya saat perlahan membungkus tubuh Xiaoyan. Xiaoyan dengan jelas merasakan energi yang tidak biasa saat tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya merah yang perlahan memindai tubuhnya. Wajahnya benar-benar tanpa ekspresi, namun dia tertawa dengan dingin di dalam hatinya. Cahaya merah perlahan menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan, termasuk memindai cincin di tangannya beberapa kali, namun tidak ada tanda-tanda ganjil yang muncul, menyebabkan wajah Nona Feng nampak lebih jelek. Feng Zunzi di sampingnya menghela napas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi Nona Feng. Pencarian berlanjut beberapa saat sebelum segel cahaya merah akhirnya berubah menjadi sinar cahaya merah yang masuk kembali ke dalam tubuh Nona Feng. Nona Feng, apakah ada hasilnya? Kata Xiaoyan. Di mana kamu menyembunyikan darah Phoenix kuno itu? Kata Nona Feng dengan sangat marah seakan dia ingin menelanjangi Xiaoyan. Ekspresi Feng Zunzi di sampingnya menjadi tenggelam dan segera berteriak dengan suara dingin. Feng Qinder, jangan berpikir bahwa aku Dojun ini tidak dapat melakukan apapun terhadapmu hanya karena kamu dari suku iblis Phoenix. Jika kamu terus menimbulkan masalah, jangan salahkan Dojun ini karena tidak memberikan wajah apapun kepada suku iblis Phoenix. Wajah Feng Qinder sedikit berubah ketika dia mendengar teriakan dingin dari Feng Zunzi. Lei Junzi di sampingnya hanya bisa melangkah maju saat melihat ini dan berbicara. Qinder, masalah hari ini mungkin hanya kesalahpahaman. Feng Qinder baru saja akan membalas ketika dia melihat Lei Junzi mengerutkan keningnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menelan kata-katanya. Bagaimanapun dia adalah murid Lei Junzi dan tidak punya pilihan selain mematuhi kata-katanya. Feng Qinder menjadi sangat marah di dalam hatinya. Pada akhirnya yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Xiaoyan dengan kejam saat dia dengan dingin berkata, aku tidak akan begitu saja meninggalkan masalah ini. Xiaoyan tersenyum dan menjawab dengan santai. Nona Feng sepertinya telah melupakan sesuatu. Sebagai murid utama, saya pikir kamu membenci orang yang menarik kembali kata-katanya, bukan? Wajah Feng Qinder segera berubah ketika dia mendengar itu. Tangannya terkepal saat melakukannya sebelum akhirnya dengan paksa mengucapkan beberapa kata, maafkan aku. Xiaoyan hanya menyeringai. Dia terlalu malas untuk terus terlibat dengan wanita ini dan mundur ke belakang Feng Zunzi. Feng Zunzi menghela napas lega setelah melihat masalah ini berakhir.
Dia tersenyum pada Lei Junzi saat berkata, "Hasil pertandingan sudah diketahui. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, dendam antara Xiaoyan dan Paviliun Petir Angin akan dihapuskan, bukankah begitu?" Sudut mulut Lei Junzi bergerak, meskipun hatinya dipenuhi dengan amarah. Dia secara alami tidak akan menelan kata-katanya sendiri di depan umum mengingat statusnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan kaku. Kilatan petir berkedip di matanya saat dia menatap Xiaoyan. "Karena Feng Zunzi, aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Namun saya harap kamu tahu apa yang baik untukmu di masa depan. Jika gerakan 3000 petir dibocorkan olehmu, Dojun ini secara pribadi akan membunuhmu." Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi kata-kata Lei Junzi yang mengandung ancaman tersembunyi. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia berkata, "Lei Junzi, yakinlah." Feng Zunzi di sampingnya melirik Lei Junzi yang berwajah jelek. Dia menyeringai saat matanya melihat sekeliling dan tersenyum saat berbicara. Lei Junzi benar-benar murah hati. Sepertinya kompetisi akan mengalami kesulitan maju hari ini. Dari segi kekuatan, Paviliun Petir Angin memang jauh lebih kuat. Kalau begitu, tampaknya posisi pemimpin musim ini masih dipertahankan di tangan Paviliun Petir Angin. Ekspresi Lei Junzi menjadi sedikit lebih hangat saat mendengar kata-kata Feng Zunzi. Dua dojun lainnya hanya bisa setuju dan menganggukkan kepala mereka. Tang Yin jelas bukan tandingan Feng Qiner, dan Wang Chen sudah dilumpuhkan oleh Xiaoyan. Karena kompetisi selesai, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya akan datang dan berkunjung lagi di masa depan, kata Feng Zunzi tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke Lei Junzi sebelum melambaikan tangannya. Angin kencang segera bertiup di sekelilingnya sebelum berubah menjadi elang angin besar dan pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Feng Zunzi dan lainnya pergi, hanya orang-orang dari Paviliun Petir Angin yang tinggal. Pada saat ini ekspresi Lei Junzi benar-benar menjadi suram. Matanya beralih ke Feng Qiner saat dia bertanya, "Apa kamu benar-benar merasakan darah Phoenix kuno sebelumnya?" "Saya pasti benar, namun saya juga tidak tahu mengapa saya tidak dapat menemukannya," kata Nona Feng mengangguk dan berbicara dengan kepastian. "Kamu harus kembali dan melaporkan masalah ini ke suku Iblis Phoenix. Pada saat itu, para ahli di klanmu pasti akan turun tangan dan menangkap Xiaoyan. Jika Paviliun Bintang jatuh menghentikan mereka, seharusnya tidak sulit bagi suku Iblis Phoenix untuk menghabisi mereka mengingat kekuatannya," kata Lei Junzi berbicara dengan cara yang menyeramkan. Feng Qiner ragu sejenak sebelum mengangguk mendengar itu. "Karena dia menolak untuk melepaskan gerakan 3000 petir, aku akan membuatnya tidak dapat menggunakannya di masa depan." Di punggung elang besar nampak beberapa sosok sedang menerobos angin kencang di langit. Pada saat ini Xiaoyan sedang duduk bersila saat tatapannya melihat ke arah gunung petir yang telah menghilang, dan menghela napas lega. Setelah itu nyala api hijau membakar dengan keras di tangannya. "Apa itu?" kata Feng Zunzi yang muncul di samping Xiaoyan dan bertanya dengan heran. Xiaoyan tidak menjawab, matanya hanya menatap tajam ke nyala api di tangannya. Tetesan darah hijau merah yang bercampur dalam nyala api perlahan dipaksa keluar di tangannya. Feng Zunzi, Mulan, dan Lin Yan mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat itu. Xiaoyan telah menyembunyikan benda itu di dalam api surgawi, pantas saja tidak ditemukan. Itu memang darah Phoenix kuno, apalagi warnanya yang begitu pekat. Sepertinya itu hanya bisa dimurnikan dari darah Iblis Phoenix yang telah mencapai kelas Dojun, kata Mulan dengan ekspresi berubah saat melihat 3 tetesan darah hijau merah itu. Bahkan ekspresi Feng Zunzi berubah ketika dia mendengar kata Mulan. "Beruntung darah ini tidak ditemukan. Darah dari kelas Dojun sudah cukup untuk membuat suku Iblis Phoenix menggerakkan pasukan mereka. Kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun," kata Feng Zunzi dengan serius. Mulan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar itu. Darah Phoenix kuno telah dipaksa keluar oleh Xiaoyan. "Namun ada apa dengan wajahnya?" kata Lin Yan terkejut saat melihat wajah Xiaoyan. Feng Zunzi dan Mulan juga mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan ketika mereka mendengar ini. Mereka melihat wajahnya menjadi merah dan suhu tubuhnya juga sangat panas. Ada 3 tetes darah Phoenix kuno, sisanya sepertinya berada di tubuhnya. Namun sepertinya dia tidak bisa memaksa mereka keluar, kata Feng Zunzi dengan cepat merasakan masalahnya dan menjelaskan dengan suara yang dalam. "Apa yang harus kita lakukan?" kata Lin Yan dengan khawatir. "Bagaimanapun tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyerap darah Phoenix kuno. Keadaan tubuh manusia jauh lebih rendah daripada Iblis Phoenix. Jika seseorang menyerapnya dengan paksa, kemungkinan besar dia akan meledak. Kita harus membantu mengeluarkan sisa darahnya," kata Mulan berbicara dengan senyum pahit. "Tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Sebelumnya, Xiaoyan menyembunyikan darah itu di dalam api surgawi untuk menghindari pencarian Feng Qiner. Namun suhu api surgawi sangat tinggi. Api itu telah menyebabkan beberapa energi darah Phoenix kuno telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah tidak mungkin untuk memaksakannya keluar," kata Feng Zunzi menggelengkan kepalanya saat dia melihat masalah lain. Mulan hanya bisa merentangkan tangannya saat mendengar itu. Dia tidak berdaya jika itu masalahnya. "Mari kita lihat situasinya dulu," kata Feng Zunzi. Saat ini kulit Xiaoyan menjadi panas mendidih dan memerah.
bagian dalam tubuhnya juga berada dalam kekacauan. Energi hijau merah dengan liar menyebar melalui bagian dalam tubuhnya. Kekerasan gila yang terkandung di dalamnya menyebabkan bagian dalam tubuh Xiaoyan berulang kali memancarkan gelombang rasa sakit. Bahkan ekspresi Feng Zunzi berubah ketika dia mendengar kata Mulan. Beruntung darah ini tidak ditemukan. Darah dari kelas Dojun sudah cukup untuk membuat suku Iblis Phoenix menggerakkan pasukan mereka. Kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun, kata Feng Zunzi dengan serius. Mulan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar itu. Pikirannya mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya. Aku tidak percaya tidak bisa menaklukkanmu setelah berhasil menyerapmu, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Kekuatan spiritual melonjak dari dahinya sebelum dengan liar menyerang tubuhnya dan dengan paksa mengejar energi yang tersebar ke arah tertentu. Dalam beberapa waktu, energi hijau merah yang telah tersebar di tubuhnya telah dikumpulkan bersama sebelum berubah menjadi sekelompok energi hijau merah. Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya saat dia mengamati sekumpulan energi kekerasan itu. Api hijau melonjak keluar dan berubah menjadi kuali api yang membungkus gugus energi di dalamnya. Beberapa waktu kemudian Xiaoyan telah membuka matanya dan dengan cepat membentuk segel di tangannya. Suara rendah tertahan bisa didengar oleh Feng Zunzi dan dua lainnya ketika sepasang sayap tulang muncul di punggung Xiaoyan. Mengikuti kemunculan sayap tulang, gelombang demi gelombang energi hijau merah dengan cepat mengalir ke sayap tulang, menyebabkan sayap tulang perlahan mulai tumbuh menjadi lebih besar dengan banyak pembuluh darah kecil yang menyebar. Ketika sayap tulang dengan lembut mengepak, suara sonik yang dalam segera bergema di tempat itu membawa angin liar yang menyebar. Feng Zunzi dan lainnya nampak tercengang ketika mereka melihat sayap tulang besar di punggung Xiaoyan. Itu adalah sayap Iblis Phoenix, kata Mulan terkejut saat menatap sayap tulang di punggung Xiaoyan. Feng Zunzi perlahan mengangguk. Keterkejutan juga melintas di matanya saat dia melihat sepasang sayap Iblis Phoenix. Apakah dia telah membunuh seorang dari suku Iblis Phoenix? Jika benar, kemungkinan mereka akan mengirimkan ahli untuk membunuh Xiaoyan, kata Mulan dengan serius. Feng Zunzi sedikit menganggukkan kepalanya, sepertinya masalah ini menjadi sedikit merepotkan. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan melihat Feng Zunzi dan lainnya sedang menatapnya. Maaf, aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini, kata Xiaoyan tersenyum getir. Apa kamu baik-baik saja? Kata Feng Zunzi menggelengkan kepalanya saat bertanya. Xiaoyan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Ia merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir di seluruh tubuhnya. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar meraung ke langit. Raungan naga bercampur burung Phoenix terdengar saat raungan itu bergemuruh. Itu adalah naga dan Phoenix mengaum. Seru Feng Zunzi yang langsung bergetar saat mendengar raungan itu. Matanya agak aneh saat dia melihat Xiaoyan saat dia berkata, raungan Phoenix dan naga adalah gelombang sonik teratas di dunia. Jika digunakan bersama dengan teknik gelombang sonik, kekuatan mereka akan sangat hebat. Tak disangka bahkan kamu memiliki keduanya. Xiaoyan juga terkejut. Mungkinkah raungan Phoenix berasal karena darah Phoenix kuno itu? Pikir Xiaoyan, kamu harus menyembunyikan sayap Phoenix itu dulu. Cobalah yang terbaik untuk tidak menggunakannya dulu. Jika suku Iblis Phoenix menemukannya, kamu akan menghadapi masalah besar, kata Feng Zunzi mengingatkan. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Dia terkejut saat melihat sayap tulangnya telah berubah. Sayap tulang dikepakkan dengan lembut dan angin liar bertiup membawa suara sonik rendah yang mengguncang. Sayap tulang menjadi jauh lebih kuat. Sepertinya kecepatanku meningkat cukup banyak setelah menyerap sisa darah Phoenix kuno, pikir Xiaoyan. Kegembiraan melonjak di hatinya saat dia merasakan kekuatan sayap tulang menjadi jauh lebih kuat. Jika dia menambahkan gerakan 3000 petir, kemungkinan Fei Tian tidak akan lagi bisa menyusulnya. Pikiran itu melintas sebelum sayap tulang kembali ke tubuhnya. Ketika dia menyeka jejak darah di sudut mulutnya, dia menemukan bahwa kulitnya memancarkan warna hijau yang samar. Jarinya menekan kulitnya dengan kuat dan dia merasakan kelunturan seperti kulit binatang dan nampak tertegun. Jika aku menyerap darah itu sedikit lagi, apakah itu akan mengubahku menjadi binatang magis? Pikir Xiaoyan mengejek. Feng Zunzi menghela napas lega setelah melihat Xiaoyan tidak menemukan sesuatu yang salah. Matanya segera menatap Xiaoyan saat dia perlahan berkata, anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu? Tinju Xiaoyan tiba-tiba menegang saat mendengar pertanyaan itu. Mulan di samping segera mengalihkan pandangannya saat dia mendengar kata-kata Feng Zunzi. Dia juga sangat ingin tahu tentang guru Xiaoyan. Xiaoyan dengan erat mengepalkan tinjunya. Kilatan tajam sama-samar muncul di matanya. Sesaat kemudian dia menekan emosi di dalam hatinya saat dia perlahan berbicara. Feng tua juga seharusnya menyadari masalah guru saat itu. Dia tidak bersamaku saat itu terjadi padanya. Han Feng telah mengatakan bahwa orang tua itu menderita serangan balik ketika dia sedang memurnikan pil obat, dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Aku tidak akan pernah mempercayai kata-kata seperti itu. Setelah kehilangan jejaknya, aku tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Han Feng. Setelah mencarinya di dataran tengah selama bertahun-tahun,
Kata Feng Zunzi menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Guru memang telah dibunuh orang itu, kata Xiaoyan dengan lemah. Ekspresi Feng Zunzi seketika berubah menjadi gelap dan dingin saat mendengar itu. Bajingan terkutuk ini. Yao Chen telah membesarkannya sejak dia ditinggalkan sebagai bayi dan telah mengajari semua yang dia tahu. Namun dia berani mengkhianati gurunya. Aku seharusnya membunuhnya dari dulu, kata Feng Zunzi dengan keras saat kemarahan melonjak di wajahnya. Yao Chen, Yao Junzi, kepala pavilion bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya, kata Mulan tercengang saat dia melihat Xiaoyan dan tanpa sadar berteriak, "Ketua pavilion!" Kata Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa Yao Lao pernah menjadi kepala pavilion. Pavilion bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan aku saat itu. Aku tahu dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan mati begitu saja, kata Feng Zunzi melambaikan tangannya. Xiaoyan mengangguk. Tidak disangka bahwa Yao Lao akan menjadi kepala pavilion bintang jatuh. Dengan begitu secara alami dia juga dianggap sebagai anggota pavilion bintang jatuh. Aku akan memerintahkan untuk mencari bajingan itu. Jika dia jatuh di tanganku, aku pasti akan membiarkan dia menderita takdir di mana dia bahkan tidak bisa mengemis untuk mati, kata Feng Zunzi berbicara dengan cara yang gelap. Tidak perlu, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menjentikan jarinya dan botol giok muncul dari cincin penyimpanannya. Jarinya mengusap mulut botol dan jiwa Han Peng dengan cepat dilepaskan. Xiaoyan, apa yang dibutuhkan untuk melepaskan diriku? Teriak Han Peng dengan jengkel setelah keluar dari botol. Namun teriakannya belum selesai ketika ekspresi ketakutan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Han Feng! Teriak Feng Zunzi dengan tajam saat dia melihat jiwa Han Feng di depannya. Feng Zunzi! Kata Han Feng yang nampak kusam saat dia melihat Feng Zunzi di depannya. Dia segera berbalik untuk melarikan diri. Kilatan dingin melintas di mata Feng Zunzi. Jari-jarinya menjadi cakar dan menghisap Han Feng kembali dan mencengkram lehernya. Ekspresinya menjadi sangat menakutkan saat dia berbicara. Bajingan, kamu berani menyerang gurumu. Jika bukan karena Yao Chen, kau telah dimakan burung liar. Kau bahkan tidak layak menjadi binatang. Han Feng menjadi ketakutan saat mendengar itu. Dia bisa melihat mata Feng Zunzi yang berisi niat membunuh yang padat. Jangan bunuh aku, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku telah dipaksa oleh Sekte Jiwa, kata Han Peng. Sekte Jiwa? Gumam Feng Zunzi dengan ekspresi berubah saat mendengar nama itu. Feng Tua. Sekte Jiwa tampaknya mengejar kekuatan spiritual guru. Sekarang guru sudah jatuh ke tangan mereka, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Ini benar-benar terkait dengan Sekte Jiwa para bajingan itu, kata Feng Zunzi dengan geram. Bajingan ini tidak bisa dibiarkan hidup, kata Feng Zunzi dengan niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap Han Peng. Jika bukan karena Han Peng, akan sulit bagi Sekte Jiwa ingin menyerang Yao Chen. Feng Tua, tunggu. Kita masih membutuhkan Han Peng untuk menemukan tempat Yao Lao di penjara. Ini bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya, kata Xiaoyan buru-buru berbicara. Sepertinya Sekte Jiwa tidak hanya menginginkan jiwa orang tua itu. Mungkin mereka memberi nilai lebih besar pada kemampuannya untuk mengolah pil obat. Saat itu aku samar-samar menyadari bahwa Sekte Jiwa diam-diam bertindak dengan rencana besar. Rencana itu membutuhkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Yao Chen dan aku telah bertukar pukulan dengan Sekte Jiwa. Sepertinya dia telah menarik perhatian mereka saat itu, kata Feng Zunzi dengan suara yang dalam. Di mana orang tua itu dipenjara sekarang, kata Feng Zunzi menatap dingin ke arah Han Feng. Di kota dunia bawah. Yao Chen dipenjara di sana, kata Han Feng ragu sejenak sebelum berbicara. Kota dunia bawah? Tidak disangka ada cabang Sekte Jiwa di sana, kata Feng Zunzi mengerutkan keningnya. Berapa banyak Panatua Dojun yang ada di cabang itu? Ada satu, kata Han Feng yang matanya diam-diam berkedip saat dia menjawab dengan lembut. Apakah kamu berpikir kalau aku tidak memahami Sekte Jiwa? Cabang dari Sekte Jiwa setidaknya memiliki seorang kepala dan wakil sebagai Panatua Dojun di sana. Sepertinya pikiran jahatmu belum padam, kata Feng Zunzi dengan dingin. Tubuh Han Feng sedikit gemetar saat mendengar kata Feng Zunzi. Ekspresi Xiaoyan di sampingnya juga perlahan berubah menjadi gelap dan serius. Dia hampir ditipu oleh bajingan ini. Dua panatua terhormat dari kelas Dojun akan memiliki kemampuan untuk melenyapkan bahkan beberapa faksi tingkat atas di dataran tengah dengan darah. Jika dia tidak menemukan Feng Zunzi dan dengan bodohnya memimpin orang-orang ke kota dunia bawah, kemungkinan besar dia akan jatuh ke tangan mereka. Simpan dia, mungkin berguna di masa depan, kata Feng Zunzi dengan tajam saat dia melirik Han Feng. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan senyum dingin setelah menerima jiwa Han Feng dan memasukkannya kembali ke botol giok. Feng Tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Xiaoyan ragu sejenak dan bertanya. Kita tidak bisa sembrono dalam menangani masalah ini. Jangan biarkan masalah ini bocor. Jika Sekte Jiwa tahu, akan lebih sulit untuk menemukan orang tua itu. Kamu harus menunggu dengan tenang sampai aku mengirim seseorang pergi ke kota dunia bawah untuk menyelidikinya. Jika kita menunda terlalu lama, kata Xiaoyan berbicara dengan agak khawatir.
Tenang, tidak banyak orang yang memiliki kemampuan pemurnian pil yang bisa dibandingkan dengan Yao Chen. Sekte jiwa tidak akan mudah menyakitinya, kata Feng Zunzi berbicara dengan tenang. Xiaoyan ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Aku akan kembali ke pavilion bintang jatuh. Setelah itu aku akan mulai menyelidiki sekte jiwa. Bagaimana denganmu? Kata Feng Zunzi menatap Xiaoyan. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara. Aku akan pergi ke wilayah tengah. Masih ada 1 tahun lagi sebelum pertemuan pengumpulan pil di Menara Pil diadakan. Menara Pil? Ini juga tidak buruk. Yao Chen saat itu berhasil mendapatkan tempat juara. Sebagai muridnya, kamu tentu tidak boleh menurunkan reputasinya. Selain itu, menurut apa yang saya tahu, 10 besar pemenang dalam pengumpulan pil ini tampaknya bisa mendapatkan kesempatan untuk menaklukkan api surgawi dari api 3000 yang membakar. Mungkin hal itu yang memiliki daya tarik yang fatal bagimu, kata Feng Zunzi tersenyum. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.